Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 akan mempresentasikan tentang kasus-kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KAP maupun auditor. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, saya Fadil Ahmad Fauzan, dan ada teman-teman saya yang akan ikut menjelaskan. Ada Muhammad Alif Nurfalah, ada Muhammad Mutawali, ada Yogi Cahyogi. Dan masuk ke apa-apa saja yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu kasus pertama yang terjadi di KPMG, yaitu kerjasama antara KPMG dengan PT Eastman Christensen. Pembahasan kedua adalah kode etik yang dilanggar dan solusi dari kasus pertama. Pembahasan ketiga yaitu kasus kedua, kasus pelanggaran kode etik auditor, ketidakcermatan auditor KAP Ernst & Young atau EY dalam mengaudit PT Hansen International Tbk. Pembahasan yang keempat yaitu yang terakhir adalah kode etik yang dilanggar dan solusi dari kasus kedua tersebut. Langsung saja. Kemudian dalam kasus 1 adanya kerjasama antara KPMG dengan PT Eastman Christensen. Jadi kasusnya itu sekitar September tahun 2001. KPMG Sidarta dan Harsono harus menanggung malu. Kantor akuntan publik ternama ini terbukti menyogok aparat pajak di Indonesia sebanyak $75.000. Sebagai siasat, diterbitkan faktur palsu untuk biaya jasa profesional KPMG yang harus dibayar kliennya PT Eastman Christensen, anak perusahaan Baker Hughes yang tercatat di Bursa New York. Berkat aksi sogok ini, kewajiban pajak Eastman memang susut drastis. Dari semula 3,2 juta US dollar menjadi hanya 270.000 US dollar. Namun penasihat anti suap Baker rupanya was-was dengan pola anak perusahaannya, maka ketimbang menanggung risiko lebih besar. Baker melaporkan secara sukarela kasus ini dan memecat eksklusifnya. Kemudian Badan Pengawas Pasar Modal AS, Securities and Exchange Commission, menjeratnya dengan Foreign Corrupt Practice Act, Undang-Undang Anti Korupsi buat perusahaan Amerika di luar negeri. Akibatnya hampir saja Baker dan KPMG tersesat ke pengadilan distrik Texas. Namun karena Baker mohon ampun, kasus ini akhirnya diselesaikan di luar pengadilan. KPMG pun terselamatkan. Kemudian dari kasus ini ada kode etik yang dilanggar, seperti yang pertama, etika kantor akuntan publiknya, yaitu integritas KAP. Dalam kasus di atas tentunya sangat merugikan KAP sendiri karena sudah melakukan suap terhadap aparat pajak di Indonesia. Kasus ini akan menyebabkan berkurangnya integritas KAP dan akan menghilangkan kepercayaan publik kepada KPMG. Tanggung jawab KAP terhadap publik, dalam hal ini KPMG tidak bertanggung jawab kepada publik, apalagi PT Eastman Christensen adalah anak dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek New York yang mengakibatkan tersajinya informasi yang salah kepada masyarakat. Kemudian dari etika kantor akuntan publik ada etika auditing. Etika auditing ini kayak independensi dalam auditing. Jadi adanya kerjasama antara klien dan auditor merupakan salah satu untuk disindependensi seorang auditor. Kasus tersebut jelas adanya kerjasama antara klien dan auditor dan itu melanggar kode etik independensi. Kemudian ada etika profesi akuntansi, tanggung jawab terhadap rekan seprofesi, tanggung jawab terhadap publik. Dalam kasus ini, akuntan tersebut hanya memikirkan kepentingan pribadinya tanpa melihat di sekeliling. Kemudian ada objektivitas,
akuntan KPMG melanggar objektivitas karena telah memihak kepada klien dan membantu kecurangannya. Solusinya adalah KAP KPMG harus lebih memperhatikan auditornya dan memberikan sanksi yang berat bagi siapa saja yang melanggar kode etik profesi. Karena ini tidak hanya berpengaruh kepada auditor sendiri, tetapi ini berdampak kepada KAP, rekan seprofesi, dan juga masyarakat. Melakukan evaluasi dan memberikan kompensasi kepada setiap akuntan yang akan bekerja di KAP KPMG, memberikan penjelasan bahwa pentingnya sebuah tanggung jawab, integritas, independensi, dan juga objektivitas bagi KAP dan profesi akuntan. Kasus yang kedua yaitu ketidakcermatan auditor KAP Ernst & Young dalam mengaudit PT Hansen International Tbk. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengenakan sanksi kepada kantor akuntan publik partner dari Ernst & Young karena dinilai tak teliti dalam penyajian laporan keuangan PT Hansen International Tbk. Atas kesalahan ini, OJK memberikan sanksi membukukan surat tanda terdaftar selama 1 tahun. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal, I. Justini Septiana, dalam suratnya mengatakan Shirley Jokom dari kantor akuntan publik, Purwantono, Sungkoro, dan Surja terbukti melanggar Undang-Undang Pasar Modal dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik dari Institut Akuntan Publik Indonesia. OJK menilai KAP ini melakukan pelanggaran karena tak cermat dan teliti dalam mengaudit laporan keuangan tahun PT Hansen International Tbk untuk tahun buku 31 Desember 2016. Kesalahan yang dilakukan perusahaan adalah tak profesional dalam pelaksanaan prosedur audit terkait apakah laporan keuangan tahunan perusahaan milik Beni Cokro mengandung kesalahan material yang memerlukan perubahan atau tidak atas fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kode etik yang dilanggar dan solusinya. Yang pertama, kode etik yang dilanggar dari kasus kedua tersebut, jika dilihat dari etika kantor akuntan publik, dia melanggar integritas KAP. Dalam kasus di atas tentunya sangat merugikan KAP tempat ia bekerja. Akibat kelalaian auditor tersebut, KAPIY terancam integritasnya. Kepercayaan publiknya akan semakin menurun. Yang kedua, dilihat dari etika auditing. Dalam kasus ini, auditor melanggar tanggung jawab dasar audit. Yang pertama, tidak ada kehati-hatian profesional audit dan tidak berkualitasnya audit dalam mengaudit laporan keuangan. Yang ketiga, dilihat dari etika profesi akuntan. Yang dilanggar adalah kredibilitas. Jika terjadi kasus seperti ini, maka kredibilitas akuntan tersebut perlu dipertanyakan karena kurang cermat dalam melakukan audit terhadap PT Hansen International Tbk. Yang kedua adalah kompetensi. Jika melihat kasus di atas, bisa kami simpulkan bahwa auditor tidak kompeten atau tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam melakukan audit atas laporan keuangan tersebut. Yang ketiga adalah tanggung jawab profesi audit. Auditor ini melanggar tanggung jawab sebagai akuntan karena tidak menyajikan laporan yang benar dan berkualitas bagi masyarakat. Selanjutnya adalah solusi yang kami berikan untuk KAPIY untuk kasus tersebut. OJK sudah melakukan tugasnya dengan baik dengan memberikan sanksi akibat kelalaian auditor tersebut dan kami setuju dengan apa yang dilakukan oleh OJK. Sangat disayangkan KAPIY melakukan kesalahan seperti ini. Seharusnya bisa diatasi dengan mudah. KAPIY harus lebih memperhatikan kompetensi yang dimiliki oleh para auditornya agar bisa bertanggung jawab bagi dirinya sendiri dan bagi KAP Ernst & Young itu sendiri. Kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap KAP atau auditor
harus lebih aware dengan kode etik yang berlaku agar dapat mempertahankan integritas, independensi, objektivitas pribadi maupun kantor. Kompetensi setiap auditor pun perlu diperhatikan agar bisa melakukan audit dengan baik dan tepat. Ketika kode etik itu dilaksanakan dengan baik, maka kepercayaan masyarakat terhadap KAP atau profesi akuntan akan semakin meningkat. Sekian pembahasan presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton videonya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.